Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sifat-sifat keperiodikan. Simak baik-baik ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Alika Nurul Febrian bersama anggota kelompok saya yang lain yaitu Anggun, Amel, Aura Cantika, Berliana, dan Febrian Jaldi. Kami dari kelas 10-2 dengan guru pembimbing yaitu Ibu Oktri dan bersekolah di Seman 1 Sukatani. Simak baik-baik ya videonya. Sifat keperiodikan. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom. Unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau kiri ke kanan dalam satu periode. Beberapa sifat keperiodikan umum yang melibatkan: pertama, ukuran atom; kedua, energi ionisasi; ketiga, afinitas elektron; keempat, keelektronegatifan. Selanjutnya, kita akan mempelajari sifat keperiodikan unsur yang pertama, yaitu jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Sifat jari-jari atom dalam sistem periodik mengikuti pola tertentu berdasarkan posisi unsur dalam tabel periodik. Beberapa tren umum terkait dengan sifat jari-jari atom melibatkan: satu, ukuran atom. Jari-jari atom cenderung meningkat saat kita bergerak dari kanan ke kiri dalam suatu periodik atau baris tabel periodik. Hal ini karena penambahan proton dalam inti atom menyebabkan tarikan elektron yang lebih kuat sehingga atom lebih kecil. Yang kedua, ion positif atau kation. Jari-jari atom lebih kecil ketika atom kehilangan satu atau lebih elektron membentuk kation. Ini karena jumlah elektron yang berkurang membuat tarikan positif inti lebih dominan. Yang ketiga, elektron negatif atau anion. Jari-jari atom lebih besar ketika atom mendapatkan satu atau lebih elektron membentuk anion. Penambahan elektron menyebabkan gaya tolak-menolak antar elektron membuat atom menjadi lebih besar. Nah, sifat-sifat ini memberikan gambaran tentang bagaimana ukuran atom berubah secara sistematis dalam tabel periodik. Memungkinkan kita untuk memahami hubungan antara struktur atom dan posisi unsur dalam tabel tersebut. 2. Sistem energi ionisasi dalam sistem periodik. Energi ionisasi merupakan ukuran mengenai mudah dan tidaknya suatu atom untuk membentuk ion positif. Harga energi ionisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu muatan inti dan jari-jari atom. Ada beberapa sifat yang dapat kita perhatikan. A. Muatan inti. Makin besar muatan inti, makin kuat pula gaya tarik inti terhadap elektron. B. Jari-jari atom. Makin kecil jari-jari atom, jarak antara inti dan elektron makin pendek. Besar energi ionisasi unsur-unsur dalam sistem periodik. Unsur dijelaskan sebagai berikut. A. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi makin berkurang. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom bertambah. B. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi cenderung bertambah. Dan kiri ke kanan dalam satu periode, jumlah elektron makin banyak, tetapi jari-jari atom makin kecil sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat. Dan yang selanjutnya ada afinitas elektron. Apa yang dimaksud dengan afinitas elektron? Afinitas elektron adalah besarnya energi yang terlibat jika satu atom netral dalam wujud gas menerima satu elektron, sehingga terbentuk ion negatif. Energi yang terlibat dapat bertanda negatif maupun positif. Afinitas elektron merupakan ukuran mengenai mudah atau tidaknya suatu atom menjadi ion negatif, dinyatakan dalam kilojoule per mol. Secara umum, keteraturan afinitas elektron unsur-unsur dalam tabel periodik sebagai berikut. A. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron cenderung bertambah.
Hal ini disebabkan muatan inti bertambah sedangkan jari-jari atom berkurang, sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron makin kuat. Akibatnya afinitas elektronnya makin besar. B. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron cenderung berkurang. Hal ini disebabkan jari-jari atom makin besar sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron yang ditambahkan makin lemah. Akibatnya afinitas elektron akan semakin kecil. 5. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan atau kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan makin berkurang. Sementara itu, dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan makin bertambah. Harga keelektronegatifan ini bersifat relatif antara satu atom dengan atom lainnya. Oleh karenanya, tidak ada sifat tertentu yang dapat diukur untuk menentukan atau membandingkan keelektronegatifan unsur-unsur. Linus Pauling membuat skala keelektronegatifan yang terkenal dengan skala Pauling. Skala ini berfungsi mengukur keelektronegatifan suatu unsur. Harga skala Pauling berkisar antara 0,7 dimiliki oleh unsur fransium atau disingkat dengan Fr, sampai dengan 4,0 dimiliki oleh unsur fluor atau disingkat dengan F. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pada paham belum dengan materinya? Bila ada yang belum dan bila ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Segitu saja dari kami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.